Jika bukan para pendekar yang membasmi orang-orang jahat, abis siapa lagi? Sebagian besar para pejabat pemerintah malah menjadi sahabat-sahabat para penjahat. Karena itu mana mungkin kita mengandalkan para pejabat untuk membasmi kejahatan? Siapa yang akan membela dan melindungi rakyat dari penjahat-penjahat yang keji? Siapa lagi kalau bukan para pendekar yang harus membasmi abis para penjahat keji serta pembunuh-pembunuh itu? Shinko, aku tak mengerti urusan ini, akan tetapi dengan membunuhi dan membasmi para pembunuh, bukankah itu berarti kita telah menciptakan segolongan pembunuh lain? Tidak bisa. Para pendekar tentu saja tidak akan membunuhi rakyat atau orang-orang yang benar, hanya akan membasmi orang-orang jahat. Lian Hong tak bicara lagi karena sebetulnya dia pun tidak mengerti benar akan apa yang sedang diperdebatkan oleh Tian Xin yang dikecewakan hatinya itu. Dia hanya tidak suka akan kekejaman yang diperlihatkan oleh Tian Xin, sebaliknya dia setuju dan kagum akan kebijaksanaan dan kelembutan yang dilakukan oleh Han Tiong terhadap para penjahat. Mendadak Tian Xin berhenti bicara dan dia meloncat berdiri dengan demikian cepatnya hingga Lian Hong menjadi terkejut bukan main. Akan tetapi pemuda itu sudah memegang lengannya dan berbisik, "Awas, ada banyak orang." Dia pun mengajak Lian Hong lari menyusup ke dalam taman, di balik semak-semak lantas mengintai keluar. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka pada saat melihat banyak sekali orang telah mengepung rumah dan taman itu. Orang-orang itu merupakan sebuah pasukan besar karena pakaian mereka seragam. Dan di antara banyak pasukan itu, Tian Xin melihat banyak pula orang yang berpakaian biasa dan gerakan mereka gesit dan tangkas, tanda bahwa mereka ini memiliki ilmu silat yang lihai. Dan yang membuat mereka merasa lebih kaget lagi adalah, pada saat melihat betapa di antara pasukan itu ada yang mulai membakar rumah itu. Segera terjadi kegaduhan ketika keluarga Ciu terbangun dan menyerbu keluar rumah mereka yang mulai terbakar itu. Ciu Haisun meloncat keluar dan berteriak dengan nyaring, "Siapa membakar rumah? Apa artinya semua pasukan ini? Tangkap pemberontak, tangkap anak pemberontak Cheng Han Ho, basmi pemberontak dan pengkhianat." Teriakan-teriakan itu terdengar riuh dari seluruh penjuru rumah, di mana terdapat pasukan yang besar jumlahnya dan sekarang pasukan-pasukan itu sudah maju menyerbu. Mereka itu sama sekali bukan hendak menangkap pemberontak seperti yang mereka teriakan, melainkan mereka itu langsung menyerang Ciu Haisun bersama kedua orang istrinya, dan juga Bun Hong yang sudah berdiri di depan pintu. Tentu saja keluarga itu langsung bergerak untuk membela diri, karena mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk bertanya ataupun memprotes. Pasukan itu telah menyerbu secara membabi buta, bahkan dibantu oleh beberapa orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi dan yang berpakaian biasa, bukan pasukan pemerintah. Ciu Haisun, Kuilan, Kuilin serta Bun Hong terpaksa melawan dan mengamuk untuk mempertahankan nyawa mereka, karena para penyerbu itu menyerang untuk membunuh, bukan untuk menangkap. Percuma saja semenjak tadi Ciu Haisun berteriak-teriak untuk mencoba menghentikan mereka. Agaknya mereka memang sudah menerima perintah untuk membunuh seluruh penghuni rumah yang mereka bakar itu. Bahkan di antara para penyerbu itu ada pula yang sudah menyerbu masuk melalui pintu samping, lantas merampoki segala macam barang yang berada di dalam rumah. Dan mereka tidak peduli siapa saja yang nampak dalam rumah itu, sampai pelayan-pelayan, mereka bunuh dengan bacokan-bacokan golok. Sementara itu, ketika melihat betapa pasukan itu membakar rumah, Tian Xin dan Lian Hong menjadi terkejut dan marah sekali. Apalagi setelah Lian Hong mendengar teriakan-teriakan ayahnya, juga teriakan-teriakan kedua ibunya dan kakaknya yang agaknya telah melawan para penyerbu. Keparat teriaknya dan dia pun segera lari hendak menuju ke depan hendak membantu ayah bundanya. Akan tetapi di sana sudah muncul pula banyak pasukan yang langsung menyerangnya. Melihat ini, Tian Xin mengeluarkan seruan panjang dan tubuhnya sudah menerjang maju menyambut pasukan yang menyerang Lian Hong itu, lalu dengan sekali terjang dia sudah merobohkan 3 orang prajurit. Dalam waktu singkat saja, Tian Xin sudah dikepung oleh banyak prajurit, juga oleh beberapa orang berpakaian preman yang lihai. Tian Xin mengamuk dan hatinya khawatir sekali, karena dia tidak melihat Lian Hong yang terpisah dengan dia dalam pengeroyokan demikian banyaknya pasukan.
Karena merasa sangat khawatir akan keadaan keluarga Ciu, terutama keselamatan Lian Hong, Tian Xin menjadi marah bukan main. Apalagi dia tadi telah mendengar teriakan-teriakan itu, yang katanya hendak menangkap pemberontak, putra dari pemberontak Cheng Han Ho. Disinilah Cheng Tianxin, putra Cheng Han Ho, bentaknya nyaring dan kakinya merobohkan seorang pengeroyok yang hendak membacoknya dari belakang. Jangan ganggu orang lain, inilah aku putra Cheng Han Ho. Maka terjadilah perkelahian yang sangat hebat. Tidak kurang dari 30 orang prajurit dan dibantu oleh beberapa orang yang lihai-lihai, mengepung dan mengeroyok Tianxin. Tianxin sudah merobohkan belasan orang, akan tetapi pengeroyoknya tidak berkurang, bahkan mengepungnya semakin ketat. Dengan kemarahan meluap-luap, apalagi karena rumah itu sudah terbakar dan semakin berkobar, Tianxin langsung mencabut pedang Jin Huaqiam pemberian neneknya dan mulailah dia mengamuk dengan pedangnya ini, dibantu tamparan-tamparan tangan kirinya atau dengan tendangan-tendangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh kedua kakinya. Hebat bukan main sepak terjangnya sehingga para pengeroyoknya banyak yang roboh. Darah muncrat-muncrat dari tubuh para pengeroyoknya yang kena disambar sinar perak pedangnya, dan kini yang mengeroyoknya hanyalah orang-orang yang tidak mengenakan pakaian seragam, melainkan orang-orang berpakaian preman yang rata-rata memiliki ilmu kepandaian cukup tinggi. Di antara mereka itu ada pula yang berpakaian pengemis, yang mengingatkan Tianxin pada para anggota Butek Kaipang, anak buah Lem Xin, Datuk Selatan itu. Tidak kurang dari 15 orang yang rata-rata berilmu tinggi mengeroyoknya, dengan berbagai macam senjata. Namun Tianxin tak menjadi gentar dan dia terus mengamuk. Akan tetapi sekarang dia merasa gelisah sekali karena dia tidak tahu bagaimana dengan keadaan keluarga Ciu, terutama Lian Hong. Oleh karena itu, sambil melawan dia mulai mengalihkan gelanggang pertempuran menuju ke depan rumah, di mana dia tadi mendengar teriakan-teriakan keluarga Ciu. Pada waktu melihat gerakan ini, para pengepung itu mengira bahwa Tianxin hendak melarikan diri, maka mereka pun mengejar dan tetap mengepungnya. Bahkan kini agaknya perkelahian hanya terpusat di sini karena tidak lagi terdengar perkelahian di tempat lain. Ketika dia tiba di depan rumah, Tianxin terbelalak dan wajahnya pucat sekali. Api yang berkobar membakar rumah itu cukup menerangi tempat itu, hingga dengan jelas dia dapat melihat mayat-mayat berserakan banyak sekali. Mayat-mayat pasukan yang berpakaian seragam dan di antara mereka itu terdapat pula mayat Ciu Haisun, kedua istrinya, dan Bun Hong. Hampir saja Tianxin menjerit ketika dia melihat ini, dan dia meloncat ke arah mayat Ciu Haisun dengan cepat sekali, berjongkok dan memeriksa. Akan tetapi sebatang tombak menyambar dari belakang, disusul bacokan pedang dari samping. Dua orang itu memekik dan roboh, seorang terkena tamparan tangan kiri Tianxin, dan yang kedua tertusuk lambungnya oleh pedang Jin Huaqiam. Tianxin cepat memeriksa kedua orang istri Ciu Haisun dan juga mayat Bun Hong. Semuanya sudah tewas dengan tubuh penuh luka-luka, tanda bahwa mereka itu telah mengamuk dengan mati-matian, dan hal ini pun dapat dibuktikan dengan banyaknya korban, yaitu mayat-mayat pasukan pengeroyok yang berserakan di sekeliling tempat itu. Keluarga ini sudah tewas dalam keadaan yang menyedihkan, namun harus diakui tewas dalam keadaan gagah perkasa. Dan semua itu dikarenakan dia. Bukankah pasukan itu datang untuk mencari dia sebagai putra Pangeran Cheng Han Ho? Dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi dengan diri Lian Hong. Hai, keparat semua, inilah Cheng Tianxin putra Cheng Han Ho. Majulah dan terima pembalasanku. Kemudian dia pun mengamuk lagi. Sepak terjangnya amat menggiriskan karena tidak ada lawan manapun yang sanggup menahan sambaran pedangnya, pukulan tangan kirinya atau tendangan kakinya. Dia dikepung, dikeroyok, akan tetapi yang maut adalah para pengeroyok itu sendiri. Banjir darah terjadi di dekat rumah yang terbakar itu. Entah sudah berapa jam lamanya Tianxin mengamuk. Seluruh tubuhnya menjadi basah oleh keringatnya sendiri dan basah oleh darah musuh. Makin lama semakin banyak saja pihak pengeroyok yang roboh tewas. Sedikitnya, sejak dia mulai mengamuk tadi,
Ada 340-an orang yang roboh di tangan Tianxin, akan tetapi dia masih seperti seekor harimau yang haus darah saja, tidak mengenal puas. Bahkan dia menjadi semakin buas dan sepak terjangnya makin menggiriskan. Akhirnya para pengeroyok itu menjadi gentar. Mereka maklum bahwa apabila dilanjutkan, agaknya pemuda ini akan membunuh mereka semua sampai tidak ada seorang pun yang ketinggalan. Maka, larilah mereka. Dan sisa pasukan pemerintah juga melarikan diri ketika melihat orang-orang yang lihai itu tidak berani melawan lagi. Tianxin mengejar kemudian merobohkan sebanyak-banyaknya orang yang mungkin dia lakukan. Akhirnya dia bisa menangkap seorang perwira yang mencoba untuk menyelinap ke tempat gelap. Dibantingnya perwira itu ke atas tanah. Dan perwira itu merintih, tulang pundaknya patah. Tianxin cepat menempelkan pedangnya yang berlumuran darah itu ke leher perwira itu. Cepat ceritakan mengapa pasukan melakukan ini. Ketika dia melihat perwira itu meragu, dia menekan pedangnya dan kulit leher itu pun terobek sedikit dan berdarah. Baik-baik, kami hanya menjalankan perintah. Mula-mula komandan kami menerima laporan dari suku. Tianxin adalah pemuda yang cerdik sekali. Saat mendengar disebutnya kota suku, dia pun langsung menghubungkan tentang perampokan barang-barang kawalan Pouan Pyeongkyok itu dengan peristiwa hebat ini. Dia lantas teringat bahwa yang mendengar akan keadaan dirinya, yaitu sebagai orang luar, bahwa dia adalah putra Pangeran Cheng Han Ho, hanyalah seorang saja, yaitu Poa Taijin. Poa Taijin, dia membentak dengan sikap mengancam. Ya benar, mengapa? Hayo cepat katakan, mengapa dia melakukan ini, bentaknya. Perwira itu menggeleng-gelengkan kepala karena memang dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa Poa Taijin melaporkan mengenai adanya putra pemberontak Cheng Han Ho di rumah ketua Uieng Pyeongkyok di Lokyang, kemudian komandannya langsung bertindak mengepung rumah itu. Anehnya, Poa Taijin dari suku itu juga mengirim bala bantuan berupa 20 lebih orang-orang yang berilmu tinggi, di antaranya ada beberapa orang pengemis. Tidak tahu, perwira itu berkata, namun kata-katanya berhenti di tengah jalan karena Tianxin sudah menggerakkan pedangnya dan perwira itu tewas seketika dengan leher hampir putus. Malam itu juga, baru lewat tengah malam, Tianxin telah berada di atas gedung tempat tinggal Poa Taijin. Semenjak mengamuk tadi, dia tak pernah lagi menyimpan pedangnya yang masih berlepotan darah, dan kalau saja ada sinar menerangi wajahnya, orang tentu akan merasa ngeri melihat wajah yang tampan itu kini penuh dengan kekejaman, penuh dengan kemarahan, dan sinar matanya mencorong penuh dendam bagaikan mata iblis di dalam dongeng. Tianxin tidak ingin langsung turun tangan, melainkan hendak menyelidiki terlebih dahulu mengapa pembesar ini melakukan hasutan supaya keluarga Ciu dibasmi. Kalau memang niatnya hanya hendak menangkap dia sebagai putra Cheng Han Ho, kenapa pasukan itu bertindak demikian? Membakar dan menyerang sampai seluruh anggota keluarga Ciu terbasmi habis. Tiba-tiba dia melihat 3 orang yang berpakaian preman dan seorang komandan pasukan memasuki rumah itu dengan sikap tergesa-gesa. Dia dapat menduga bahwa tentu mereka ini adalah orang-orang yang tadi ikut menyerbu rumah keluarga Ciu, dan sekarang dengan tergopoh-gopoh mereka tentu hendak melapor kepada Poa Taijin. Maka dia pun cepat-cepat menyelinap, meloncat turun dari atas, memasuki pekarangan belakang, lantas menyelinap ke dalam melalui tembok belakang. Akhirnya dia pun dapat mengintai dari belakang jendela, ke dalam ruangan di mana dia mendengar orang bicara dengan suara perlahan tapi terdengar serius sekali. Jantungnya berdebar penuh amarah yang ditahan-tahannya ketika dia mengenal suara Poa Taijin yang sedang bicara dengan suara mengandung penyesalan besar. Apa, anak pangeran pemberontak itu tidak berhasil ditangkap atau dibunuh, dan bahkan telah membunuh banyak orang? Dan Putri Ciu Piaosu juga dapat lolos? Ah, bagaimana kalian ini? Pasukan 100 orang juga ditambah orang-orang yang terkenal sebagai anak buah 3 datuk Si Tianong, Lem Xin dan Pak San Kui, masih tak mampu merobohkan seorang pemuda remaja seperti anak pemberontak si Cheng itu. Sungguh celaka, kalian tiada guna sama sekali. Taijin, keluarga Ciu sudah dapat dibasmi, kalau lolos seorang anak perempuan saja mengapa? Dan tentang pemberontak si Cheng itu, memang dia lihai sekali, terdengar suara orang lain.
Saya masih belum mengerti kenapa Taijin memusuhi keluarga Ciu, seorang lain dengan suara serak. Bodoh, apakah kau tidak mendengar betapa keluarga Ciu dan dua orang keponakannya itu yang sudah menggagalkan siasat kami, ketika kami menyuruh orang-orang menyamar sebagai perampok untuk merampok barang-barang yang sebelumnya telah kusuruh kawal Pouan Piaokio. Jika mengandalkan orang-orang bodoh seperti kalian, mana mungkin kita berhasil mengumpulkan harta untuk menyokong gerakan kawan-kawan di utara? Tian Xin mengerutkan alisnya. Biarpun hanya secara samar-samar saja, dia kini dapat menduga bahwa para perampok itu adalah orang-orangnya Poa Taijin sendiri yang diutus untuk menyamar sebagai perampok, lantas merampas barang-barangnya sendiri. Mungkin dengan maksud memeras Pouan Piaokiok untuk bertanggung jawab dan mengganti barang-barangnya yang berharga. Dan karena kemudian barang-barang itu ditemukan kembali, usaha itu gagal oleh dia dan Han Tiong yang menjadi tamu keluarga Ciu, maka pembesar itu kini melakukan serangan balasan dan kebetulan dia mendengar tentang putra pangeran Cheng Han Ho, maka hal itu kemudian dijadikan dalih untuk melaporkan bahwa di rumah Ciu Piaosu terdapat putra pangeran pemberontak Cheng Han Ho. Aku berada di sini, tiba-tiba Tian Xin tidak dapat menahan kemarahannya lagi dan dia sudah menerjang jendela itu. Daun jendela itu pecah dan dia pun sudah meloncat ke dalam. Pembesar keparat si Poa, inilah Cheng Tianxin, putra mendiang pangeran Cheng Han Ho, datang untuk mengirim nyawa kotormu ke neraka jahanam. Namun 4 orang yang berada di dalam kamar itu, yaitu 3 orang berpakaian preman dan seorang berpakaian komandan sudah mencabut senjata masing-masing dan segera menubruk dan menyerangnya dengan ganas, akan tetapi juga dengan hati gentar ketika mengenal bahwa yang menerobos masuk ini bukan lain adalah pemuda putra pangeran pemberontak yang amat lihai itu. Melihat serangan 4 orang ini, Tian Xin sama sekali tidak mengelak atau menangkis, melainkan mengerahkan tenaga sinkangnya, membuat tubuhnya menjadi lunak bagaikan karet, lunak akan tetapi kuat sekali. Maka begitu 3 batang pedang dan sebatang ruyung itu menimpa tubuhnya, tenaga sinkang itu menyambut 4 senjata itu dan langsung dia mengerahkan Tihi Ibeng sehingga daya pukulan yang mengandung tenaga sinkang 4 orang itu tersedot seketika. 4 orang itu berteriak kaget, maka mereka cepat mengerahkan tenaga untuk menarik kembali senjata masing-masing. Namun, mereka tidak mengenal Tihi Ibeng. Semakin mereka mengerahkan tenaga, semakin hebat pula tenaga sinkang mereka tersedot. Dan pada saat itu pula sinar pedang perak berkelebat, maka robohlah 4 orang itu dengan mandi darahnya sendiri dan tewas seketika. Poa Taijin telah melarikan diri melalui sebuah lorong. Akan tetapi tiba-tiba saja bayangan Tian Xin menyambar dan tahu-tahu pemuda ini sudah menangkap tengkuk si pembesar yang segera menjerit-jerit seperti seekor anjing tersiram air panas. Ampun, ampun, Tai Hiap. Keparat jahanam, engkau telah mengerahkan orang-orang untuk membunuhku, ya? Nah, ini aku Cheng Tianxin, putra mendiang pangeran Cheng Han Ho. Sekarang kau mau apa? Ampun aku hanya menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintah. Aku harus membantu pemerintah dan karena ayahmu dulu pernah memberontak maka aku... Cacing busuk, kalau begitu, mengapa bukan hanya aku saja yang hendak dibunuh? Akan tetapi seluruh keluarga Ciu juga kau basmi? Engkau membalas sebab kami mengagalkan siasatmu ketika menyuruh orang-orang merampok barang-barangmu sendiri dari tangan Pouan Piaokiok itu, ya? Hayo cepat katakan, siapa itu kawan-kawanmu yang berada di utara? Wajah yang sudah pucat itu menjadi semakin pucat, akan tetapi sinar matanya nampak penuh harapan pada waktu pembesar itu memandang kepada wajah Tian Xin. Kemudian kepada apa yang berada di belakang pemuda itu melalui atas pundak Tian Xin. Pemuda ini cukup waspada. Tatapan mata pembesar itu membuatnya cepat mencurahkan perhatian pendengarannya ke belakang. Maka tahulah dia bahwa ada 2 atau 3 orang bergerak di belakangnya. Dia menanti sampai angin serangan mereka menyambar dekat dan tanpa menoleh dia menggerakkan pedang Jin Hua Kiam ke belakang. 3 orang itu menjerit dan roboh mandi darah. Melihat ini, Poa Taijin berlutut dan tubuhnya menggigil ketakutan. Mereka itu, para datuk kaum Kang Ou, telah bersekutu dengan mereka yang bergerak di utara orang-orang bangsa Manchu. Siapa para datuk itu? Hayo jawab, cepat.
Si Tianong, Lem Xin, dan Pak San Kui. Juga Tung Hai Xian, tidak belum, sedang dihubungi, dia yang keras kepala. Setan, mampuslah kau. Tian Xin menggerakkan pedangnya beberapa kali. Terdengar tulang terbacok beberapa kali yang disusul jerit-jerit melengking dari pembesar itu, dan pada waktu Tian Xin meninggalkannya dan meloncat pergi, yang tertinggal pada Po Taijin itu hanyalah sebuah tubuh tanpa kaki, tanpa tangan, telinga, dan tanpa hidung. Tubuh yang menjadi amat pendek akibat kedua kakinya terputus sebatas paha dan kedua lengan terputus sebatas pundak itu bergerak-gerak aneh dan mandi darah. Sungguh merupakan pemandangan yang bukan main mengerikan. Matanya melotot dan mulutnya mengeluarkan suara aneh, seperti tangis setengah tawa. Menyeramkan sekali. Kini Tian Xin sudah dikepung lagi dan kembali dia mengamuk. Kiranya para pengawal di rumah pembesar Poa itu sudah memanggil bala bantuan sehingga kini tidak kurang dari 30 pasukan keamanan kota suku telah mengeroyoknya. Namun Tian Xin tak mau melarikan diri, hal yang sebetulnya mudah baginya. Tidak, dia tidak akan lari, dia akan mengamuk sampai semua pengeroyoknya terbasmi habis. Tubuhnya telah lelah sekali, dan batinnya tertekan hebat karena kematian keluarga Ciu dan lenyapnya Lian Hong. Akan tetapi kemarahannya membuat dia lupa akan segala itu, dan dia mengamuk seperti seekor harimau yang haus darah. Pakaiannya telah robek-robek terkena senjata sejak dia mengamuk di lok yang tadi. Akan tetapi tidak dipedulikannya, karena tubuhnya yang dilindungi kekebalan Tian Te Sin Chiang membuat senjata-senjata itu tidak melukai kulit dagingnya. Dan memang sepak terjang Tian Xin hebat bukan main. Walaupun pengeroyoknya kini merupakan orang-orang yang baru saja terjun ke dalam gelanggang pertempuran, masih segar badannya, namun sebentar saja sudah ada 6 orang yang roboh mandi darah oleh sambaran pedangnya. Inilah Cheng Tian Xin, inilah dia putra Pangeran Cheng Han Ho. Hayo majulah kalian semua anjing-anjing keparat kalau ingin kuantar nyawa kalian ke neraka. Tian Xin terus mengamuk sambil berteriak-teriak. Xin Te, sesosok bayangan berkelebat lantas sebuah tangan yang kuat menangkap pergelangan tangan kanan Tian Xin. Teriakan-teriakan Tian Xin tadilah yang sudah mendatangkan Han Tiong. Ketika Han Tiong bangun dari tidur nyenyak dan tidak melihat Tian Xin, dia merasa terkejut dan juga terheran-heran sekali. Kemanakah adiknya itu yang belum juga pulang? Dia lalu keluar dan merasa semakin heran karena tak menemukan adiknya di luar rumah penginapan kecil itu. Di luar sunyi sekali karena malam telah larut. 2 ekor kuda mereka masih ada. Hatinya terasa tidak enak, maka dia pun kembali ke dalam kamarnya, menyalakan lilin dan mengambil sampul surat yang tadi telah dibaca oleh Tian Xin. Meskipun dia tahu bahwa perbuatannya ini sungguh melanggar aturan, yaitu melihat isi surat yang ditujukan kepada ayahnya, akan tetapi karena khawatir dengan keadaan Tian Xin, maka dia memaksakan diri mengambil surat itu dan membacanya. Kedua tangannya gemetar ketika dia membaca tentang ikatan jodoh antara dia dan Lian Hong. Hatinya gembira dan girang sekali, akan tetapi juga berdebar penuh ketegangan ketika dia teringat kepada Tian Xin. Maka mengertilah dia sekarang mengapa Tian Xin kelihatan gelisah. Akan tetapi, kemanakah perginya adiknya itu? Kudanya masih ada dan pakaian adiknya juga masih terbungkus dan berada di atas meja. Mendadak dia merasa khawatir sekali, membayangkan betapa dalam kekecewaannya itu Tian Xin kembali ke Lok Yang untuk memprotes ikatan jodoh itu. Siapa tahu, Tian Xin memiliki watak aneh dan keras. Dugaan ini makin kuat ketika dia menanti-nanti namun adiknya belum juga pulang. Maka dia pun mengambil keputusan nekat untuk pergi menyusul adiknya. Dia lantas membawa buntalan-buntalan pakaian, kemudian menitipkan 2 ekor kuda itu pada penjaga rumah penginapan dan dengan cepat dia lalu mengerahkan ilmu berlari cepat, menyusul adiknya yang disangkanya tentu pergi ke Lok Yang itu. Tidak pernah disangkanya sama sekali betapa waktu itu, ketika dia sedang berlari cepat sekali menuju ke kota Lok Yang dan baru sampai di pertengahan jalan, adiknya itu sedang mengamuk mati-matian di luar rumah keluarga Ciu yang terbakar. Namun ketika akhirnya Han Tiong tiba di kota Lok Yang,
Dia hanya melihat nyala api berkobar itu dari arah rumah keluarga Ciu dan mendengar orang-orang yang terlihat panik di luar rumah-rumah mereka sambil bicara simpang siur tentang penyerbuan pasukan di rumah Ui Eng Piao Kiok. Dapat dibayangkan betapa cemas rasa hati Han Tiong mendengar itu, maka dia langsung mempercepat larinya ke arah rumah keluarga Ciu. Dan dapat dibayangkan betapa terkejut dan hancur hatinya sesudah dia melihat puluhan mayat berserakan di antara puing-puing dan di luar rumah yang masih terbakar. Dan di antara mayat-mayat itu dia melihat mayat Ciu Haisun, Kui Lan dan Kui Lin serta Ciu Bun Hong. Tentu saja Han Tiong langsung menubruk mayat-mayat itu dan dia bahkan menangis. Akan tetapi, tiba-tiba saja tubuhnya dipegang oleh beberapa buah tangan yang kuat dari belakang dan kanan kirinya. Han Tiong menoleh dan melihat bahwa yang menangkapnya adalah tangan-tangan dari 3 orang prajurit. Melihat bahwa pakaian para prajurit yang sudah menjadi mayat berserakan di tempat itu, maka tahulah dia bahwa mereka ini merupakan teman-teman dari orang-orang yang telah menyerbu, membakar rumah dan membunuh keluarga Ciu. Maka dia pun cepat meloncat dan sekali menggerakkan tubuhnya, 3 orang yang memegangnya itu lalu terpelanting. Mereka bangkit kembali dan mencabut senjata, bahkan kini banyak berdatangan prajurit-prajurit yang bertugas menjaga di tempat itu sehingga Han Tiong sudah terkepung. Akan tetapi pemuda ini tidak mengamuk seperti yang telah dilakukan oleh adiknya tadi. Dia lalu menghindarkan semua serangan, mengelak, menangkis, kemudian menangkap seorang di antara mereka dan melarikan diri ke tempat gelap. Para prajurit mengejar-ngejarnya. Namun tak seorang di antara mereka mampu menyusul sehingga sebentar saja Han Tiong telah pergi jauh sambil membawa seorang yang sudah ditotoknya. Di sebuah tempat sunyi Han Tiong melepaskan orang itu dan membebaskan totokannya. Aku tidak akan mengganggumu lagi kalau engkau suka memberitahukan apa yang telah terjadi. Melihat sikap Han Tiong yang halus itu, si prajurit tidak takut lagi. Oleh karena itu dia pun segera menceritakan dengan singkat bahwa pasukan diutus oleh komandan mereka, atas laporan dari Poa Taijin untuk menangkap pemberontak yang katanya keturunan Pangeran Cheng Han Ho, di rumah Ciu Piaosu. Akan tetapi, para pembantu yang dikirim oleh Poa Taijin dan rata-rata amat lihai itu, begitu datang lalu langsung saja membakar rumah dan menyerbu sehingga terjadi pertempuran hebat yang akhirnya mengakibatkan keluarga Ciu tewas semua. Dan keturunan Pangeran Cheng Han Ho itu sendiri, Han Tiong mendesak, jantungnya berdebar tegang karena dia seperti melihat bekas amukan adiknya. Siapa lagi yang dapat mengamuk seperti itu, membunuh puluhan prajurit, kalau bukan adiknya? Pemuda itu luar biasa, menyeramkan sekali. Siapa yang dekat dengannya tentu mati. Di mana dia sekarang? Tidak tahu, dia telah pergi menghilang begitu saja. Dan di mana pula Nona Ciu, puteri dari keluarga Ciu yang tewas itu? Tidak tahu, hanya kabarnya berhasil lolos. Han Tiong lantas menotok orang itu sampai pingsan, dan dia pun lalu cepat melarikan diri menuju ke suku. Dia menduga bahwa tentu adiknya itu pun sudah melakukan seperti yang dia perbuat tadi, yaitu memaksa seorang prajurit supaya menceritakan keadaannya dan sesudah mendengar bahwa semua penyerbuan itu gara-gara Poa Taijin yang secara kebetulan mendengar bahwa Tian Xin adalah putra Pangeran Cheng Han Ho, tentu adiknya itu pergi ke suku. Maka dia pun cepat menyusul ke sana dengan hati berat dirundung duka kalau dia membayangkan kembali mayat-mayat keluarga Ciu. Tak disangkanya akan terjadi hal seperti itu. Kalau saja dia mengundurkan kepergiannya 1 hari saja, kalau saja dia masih berada di sana ketika terjadi penyerbuan, siapa tahu dia akan mampu mencegah terjadinya malapetaka hebat itu. Akan tetapi semua telah terjadi. Keluarga Ciu sudah tewas dan sekarang yang terpenting adalah mencari Tian Xin dan Lian Hong, 2 orang yang dia harapkan mudah-mudahan masih dalam keadaan selamat. Ketika dia tiba di suku, langsung dia mencari rumah gedung Poa Taijin dan sungguh kebetulan sekali dia mendengar teriakan Tian Xin yang menantang-nantang. Cepat dia meloncat ke atas genteng dan melayang ke dalam. Melihat keadaan Tian Xin, di bawah sinar lampu yang cukup terang di pelataran itu, Han Tiong bergidik. Pakaian adiknya sudah robek-robek dan penuh dengan darah. Pedangnya juga berlepotan darah dan sinar mata adiknya itu seperti bukan manusia lagi. Maka, tanpa membuang waktu lagi,
dia meloncat turun lantas menangkap pergelangan tangan kanan adiknya. "Sinte, ingatlah," dia berkata lagi. Tianxin menoleh dan melihat kakaknya. Dia merintih, kemudian roboh pingsan di dalam pelukan Han Tiong. Han Tiong cepat memondong tubuh adiknya, lalu menyambar pedang Jin Hua Qiam dan membawa adiknya itu lari, sambil memutar-mutarkan pedangnya untuk menangkis semua senjata yang menyambar ke arah mereka. Berkat ketangkasannya, Han Tiong berhasil cepat melarikan diri keluar dari suku dan langsung dia melarikan diri ke dalam hutan di lereng gunung. Setelah melihat bahwa tidak ada lagi orang yang mengejar mereka, dia segera menurunkan tubuh Tianxin di bawah sebatang pohon besar. Dia memeriksa tubuh adiknya itu. Tidak ada luka, baik luka luar maupun dalam. Adiknya pingsan karena lelah, karena tertekan batinnya. Maka dia pun lalu mendiamkannya saja, dan dia pun duduk bersila di dekat adiknya untuk mengatur pernapasan karena dia sendiri juga tertekan dengan kedukaan dan kekhawatiran. Baru saja terang tanah, Tianxin mengerang dan tiba-tiba meloncat bangun. Ketika Han Tiong juga ikut meloncat berdiri, Tianxin tiba-tiba menyerangnya dengan hebat, dengan pukulan-pukulan mematikan. Baiknya Han Tiong telah bersikap waspada, maka dia dapat mengelak dan menangkis beberapa kali sambil berseru, "Sinte, sudah gilakah engkau sehingga tak mengenalku lagi? Kau lihatlah baik-baik, aku adalah Han Tiong." Tiba-tiba saja Tianxin menghentikan serangannya, memandang pada wajah Han Tiong, kemudian dia pun menjadi lemas, menjatuhkan dirinya berlutut dan menangis mengguguk seperti anak kecil. Han Tiong juga ikut berlutut sambil merangkul adiknya. Diam-diam dia menyusut beberapa butir air matanya. "Adikku, Sinte, tenangkanlah hatimu. Aku tahu, aku sudah melihatnya, akan tetapi, kita harus dapat menenangkan hati kita, Sinte." "Tiongko, aduh, Tiongko, betapa aku tidak akan sedih. Semua itu adalah gara-gara aku. Keluarga Ciu binasa karena aku yang menjadi anak pangeran terkutuk itu. Sinte, jangan bicara yang bukan-bukan. Ceritakan, apa yang telah terjadi dan mengapa engkau berada di Lokyang dan suku?" Tianxin menenangkan hatinya, kemudian duduk bersila sejenak. Han Tiong membiarkan adiknya, bahkan dia pun lalu duduk bersila. Akhirnya terdengar Tianxin menarik napas panjang dan suaranya telah menjadi tenang kembali ketika dia bercerita. "Tiongko, maafkanlah aku, Tiongko. Aku malam tadi telah membaca surat titipan Paman Ciu untuk ayah. Aku sudah tahu, adikku. Kau tahu, dan kau diam saja." Han Tiong tersenyum duka. Keinginan tahu dari seorang muda bukanlah kesalahan yang terlalu besar. Lupakanlah saja, Sinte. "Tiongko, engkau tidak tahu alangkah jahat adikmu ini. Aku membaca surat itu, isinya mengikatkan perjodohan antara engkau dan Hong Moy. Dan aku menjadi penasaran, aku yang tak tahu diri ini. Aku penasaran dan aku kembali ke Lokyang. Aku harus bicara dengan Hong Moy." Han Tiong terkejut sekali dan hatinya cemas. Apakah yang telah dilakukan oleh adiknya ini? Itulah yang dicemaskannya. "Aku berhasil memanggil Hong Moy keluar, kemudian kami bicara panjang lebar. Dan dia memang cinta kepadamu, Tiongko. Dia memilih engkau karena aku orang yang kejam dan jahat. Sinte, jangan berkata demikian. Kau seperti merasa penasaran. Pada waktu itu memang aku penasaran. Dan selagi kami bicara, lantas terdengar suara ribut-ribut dan pasukan anjing jahanam itu sudah menyerbu. Mereka terus berteriak-teriak, katanya hendak menangkap aku, anak seorang pemberontak, tapi kenyataannya mereka membakar rumah dan menyerbu. Tentu saja aku tidak tinggal diam. Melihat Paman Ciu sekeluarganya melawan, aku pun lalu mengamuk. Akan tetapi, betapa hancur hatiku melihat mayat-mayat mereka berempat. Dan pemuda itu segera memejamkan matanya dan mengerutkan alisnya, menahan gelombang duka yang menyerangnya. Aku pun sudah melihat mereka, Sinte. Dan, Hong Moy, bagaimana dengan dia? Tanya Han Tiong, suaranya agak gemetar. Tidak tahu, Tiongko, dia lenyap begitu saja. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Hal itu membuatku semakin sedih karena malapetaka yang menimpanya itu adalah karena aku.
Aku harus mencarinya sampai dapat Tiongko. Jangan, Sinte. Urusan yang telah terjadi ini terlalu besar. Ingat, pasukan pemerintah ikut mencampuri dan setelah engkau membunuh sekian banyaknya prajurit, tentu pemerintah takkan tinggal diam saja. Tentang Hong Moy, kemana engkau hendak mencarinya? Tidak ada jejak darinya. Kalau perlu, aku akan siksa semua prajurit yang ada di Lokyang dan memaksa mereka itu mengaku di mana adanya Hong Moy. Perbuatan itu bodoh, Sinte. Kukira Hong Moy berhasil melarikan diri. Apabila dia tertawan misalnya, tentu engkau atau aku juga sudah mendengarnya. Engkau tidak boleh sembarangan pergi mencarinya setelah apa yang terjadi malam tadi, Sinte. Abis, apakah kita harus mendiamkan saja Hong Moy terancam bahaya hingga tidak kita ketahui bagaimana nasibnya? Begitu kejamkah engkau, Tiongko? Dan dia adalah calon istrimu sendiri. Kalimat terakhir ini diucapkan dengan nada berteriak penuh rasa penasaran. Han Tiong menarik napas panjang. Sinte, haruskah aku menunjukkan atau memamerkan rasa dukaku akibat kematian keluarga Chiu dan kegelisahanku akibat hilangnya Hong Moy? Kita harus bersikap tenang di dalam menghadapi segala hal, Sinte. Saat ini, pemerintah tentu sudah mendengar tentang peristiwa itu, dan mata-mata tentu sedang disebar untuk mencari kita. Menghadapi persoalan yang besar ini, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali melaporkannya kepada ayah, dan minta pendapat ayah bagaimana selanjutnya kita harus bertindak. Kita tak boleh bertindak sembarangan. Ingat, kita menghadapi pemerintah yang tidak mungkin kita lawan begitu saja, Sinte. Akhirnya, biarpun dengan hati penuh rasa penasaran, Tianxin mentaati kakaknya. Dia bukannya takut, tetapi merasa segan untuk membantah dan membikin susah atau marah kakaknya yang amat dikasihinya ini. Biarpun pilihan Lian Hong kepada kakaknya itu sedikit banyak mendatangkan rasa iri hati dan juga menghancurkan perasaannya, yang telah jatuh cinta kepada darah itu, akan tetapi dia tidak dapat membenci kakaknya ini. Dia terlalu sayang dan terlampau kagum terhadap kakaknya, sehingga tidak mungkin dia membencinya, bahkan sekarang pun dia tidak mau membantahnya terus, karena tidak mau menyusahkan hati kakaknya yang dia tahu sangat sayang kepadanya itu. Maka, dengan cepat, setelah mengambil kuda mereka, dua orang muda ini pun melakukan perjalanan pulang ke Lembah Naga. Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Chia Sin Leong dan Baby Chu, istrinya, ketika mereka berdua melihat dua orang putra mereka itu datang dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki mereka sambil menangis. Han Tiong dan Tianxin menangis. Tentu telah terjadi sesuatu yang luar biasa hebatnya, maka dapat membuat dua orang muda yang tak pernah menangis ini sekarang mengguguk sambil berlutut di depan mereka, tanpa dapat mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Melihat keadaan dua orang muda itu, Baby Chu telah menjadi gelisah sekali. Dia berlutut pula di dekat Han Tiong dan mengguncang-guncang pundak putera kandungnya itu. Apakah yang telah terjadi? Tiongji, ada apakah? Kenapa kalian menangis? Tianxin, ceritakanlah, apa yang telah terjadi? Melihat kegelisahan istrinya, Chia Sin Leong si pendekar dari Lembah Naga itu segera menyentuh pundaknya dengan halus, memberi isyarat dengan pandangan matanya agar istrinya itu tenang kembali. Bicu yang melihat pandang mata suaminya, menahan tangis dan duduk kembali sambil memandang dua orang muda itu dengan khawatir sekali. Kini Sin Leong yang berkata-kata dengan suara yang penuh wibawa. Han Tiong, Tianxin, kalian ini pemuda-pemuda macam apa? Hanya dapat menangis seperti anak-anak kecil. Lupakah kalian bahwa nafsu kedukaan, seperti juga nafsu-nafsu lain, hanya akan melemahkan batin kita dan menghilangkan kewaspadaan? Tidak ada hal yang bagaimana pahit sekalipun yang akan dapat meruntuhkan ketenangan hati seorang pendekar. Hayo hentikan tangis kalian itu dan berceritalah dengan tenang. Dua orang muda itu memejamkan kedua mata dan menahan napas, dan akhirnya mereka berdua dapat menenangkan hati mereka, sehingga tidak terisak-isak lagi meskipun kedua mata mereka masih basah. Kemudian Han Tiong menceritakan perjalanan mereka dan semua yang pernah mereka alami, mulai dari pengalaman mereka di kota raja,
Lalu pertemuan mereka dengan putra Pak San Kui yaitu Siang Kuan Wi Hong, juga kunjungan mereka berdua ke Chin Ling San, lalu kunjungan ke Bewi Hoa San, tempat kediaman Yap Kun Leong dan Chia Giokong. Di bagian ini, Tianxin membantu kakaknya, bahkan dia menceritakan kegembiraannya karena berjumpa dengan neneknya, ibu dari mendiang ibunya, dan betapa neneknya itu telah memberikan Jin Hua Kiam kepadanya, dan betapa mereka berdua sudah menerima latihan-latihan ilmu silat tinggi dari kakek dan nenek itu. Pendekar Lembah Naga dan istrinya tertarik sekali mendengarkan penuturan dua orang muda itu, apalagi ketika mereka menceritakan tentang kunjungan mereka ke dalam pesta ulang tahun Tung Hai Sian di Chengtao bersama Chia Kong Liang, tentang peristiwa yang terjadi di dalam pesta ulang tahun yang dikunjungi oleh wakil-wakil para datuk itu. Kemudian dua orang pemuda itu menceritakan kunjungan mereka ke Lok yang dimana mereka telah berjumpa dengan keluarga Ciu dan menyerahkan surat yang dititipkan oleh pendekar Lembah Naga kepada mereka. Dan begitu menceritakan keadaan mereka di Lok yang, sikap dan suara dua orang muda itu berubah dan kedukaan menyelimuti wajah mereka sehingga mudah bagi Sin Leong dan istrinya untuk menduga bahwa tentu terjadi sesuatu di Lok yang. Membayangkan betapa terjadi sesuatu atas diri keluarga dua orang adiknya, adik seibu berlainan ayah, yaitu Kui Lan dan Kui Lin, berdebar juga rasa jantung pendekar itu dan kegelisahan mulai menyelimuti hatinya. Akhirnya cerita dua orang muda itu sampailah kepada peristiwa yang mengerikan itu, dan untuk ini, Tianxin yang merasa betapa dialah yang bersalah dan menjadi biang keladi peristiwa itu, hanya menundukkan kepalanya dan membiarkan kakaknya yang bercerita. Sungguh tidak pernah kami sangka bahwa peristiwa perampasan kembali barang-barang kawalan Paman Kui Bengsin itu akhirnya mendatangkan akibat yang amat hebat, ayah. Han Tiong melanjutkan ceritanya dengan suara agak gemetar. Pada malam terakhir kami berada di kota Lokyang, secara tiba-tiba saja pasukan pemerintah menyerbu, membakar rumah Paman Ciu dan menyerang secara membabi buta. Kami berdua tentu saja segera membantu keluarga Ciu, mengadakan perlawanan, tetapi pihak musuh terlampau banyak, bahkan pasukan itu dibantu oleh orang-orang pandai yang ternyata adalah anak buah dari tiga datuk sesat Si Tianong, Lem Sin, dan Pak San Kui. Dan di dalam pertempuran itu, rumah keluarga Ciu terbakar abis dan Paman Ciu Haisun, kedua bibi Kui Lan dan Kui Lin, juga Ciu Bun Hong, mereka berempat itu, mereka semua tewas. Oh, Bicu menjerit dan terbelalak, mukanya pucat sekali. Chia Sin Leong memejamkan kedua matanya, seakan-akan hendak menolak penglihatan yang nampak akibat cerita putranya itu. Sejenak keadaan hening sekali dan dua orang muda itu pun menundukkan muka. Tapi mengapa? Akhirnya Sin Leong berkata, "Aku yang bersalah, ayah. Karena kesalahankulah maka hal itu terjadi. Karena aku putra pangeran pemberontak Cheng Han Ho maka hal itu terjadi." Mereka itu berteriak-teriak hendak menangkap putra pangeran pemberontak, akulah yang sudah berdosa. Keluarga Ciu tewas semua karena aku seorang. Aku anak keturunan pangeran terkutuk. Tianxin, Chia Sin Leong membentak dengan kering. Akan tetapi Tianxin yang seperti merasa dikejar-kejar dosa itu seolah-olah tidak mendengar bentakan ayah angkatnya. Aku telah berteriak bahwa aku di situ, supaya mereka jangan mengganggu keluarga Ciu. Aku telah mengamuk, aku juga telah membunuh puluhan orang prajurit, akan tetapi tidak mampu untuk menyelamatkan mereka. Ayah, ibu, aku telah membasmi mereka sebanyak mungkin. Kemudian aku memaksa mereka mengaku dan ternyata yang menghasut adalah Po Ataijin. Pembesar laknat itu ternyata telah mengatur sendiri untuk merampok barang-barangnya yang dikawal oleh Paman Kui Bengsing supaya dapat mengumpulkan uang pengganti. Dia bersekongkol dengan para datuk, dan mereka sedang berhubungan dengan orang-orang di utara, dengan bangsa Manchu yang katanya hendak memberontak. Aku telah menyiksa pembesar itu, memaksanya supaya dia mau mengaku, dan aku telah menghukumnya, membuntungi kaki tangannya, telinganya, hidungnya. Sinte, Han Tiong berseru, memang aku yang telah menyebabkan keluarga Ciu terbasmi. Akan tetapi kematian mereka telah diantarkan oleh kematian puluhan orang musuh, dan akan masih banyak lagi, lebih banyak lagi penjahat-penjahat yang pasti akan kubunuh untuk membalaskan kematian mereka.
Si Tianong, Lem Xin, Pak San Kui dan semua penjahat di dunia ini akan kubasmi untuk membalaskan sakit hatiku ini. Tian Xin, diam kau! Tiba-tiba Xin Liong membentak, bentakan yang disertai dengan pengerahan tenaga hikang sehingga ruangan itu tergetar. Tian Xin sendiri yang langsung diserang itu melonjak dan kaget sekali. Dia memandang wajah ayah angkatnya, melihat sepasang mata yang laksana mata naga itu, dan dia pun sadarlah. Dia menyentuh lantai dengan dahinya berulang kali sambil merintih minta maaf. Mereda kemarahan Xin Liong setelah melihat Tian Xin minta maaf seperti itu dan terbayanglah wajah Pangeran Cheng Han Ho. Dia menarik napas panjang dan merasa kasihan sekali kepada pemuda ini, akan tetapi juga khawatir. Sudahlah, engkau patut selalu ingat bahwa ketenangan batin seorang pendekar tak akan tergoyahkan oleh peristiwa apapun juga. Bila mana engkau menuruti perasaan dan nafsu dendam menguasai batinmu, maka engkau pun akan menjadi sama jahatnya dengan mereka. Han Tiong, teruskan ceritamu. Wajah pemuda ini agak pucat oleh sikap Tian Xin yang penuh emosi tadi. Dia tadi sudah berusaha untuk menyembunyikan segala perbuatan Tian Xin di Lokyang. Akan tetapi di dalam kedukaan dan kemarahannya, Tian Xin malah mengakui sendiri sehingga dia pun tidak akan banyak bicara lagi. Ayah, melihat Sinte sedang mengamuk di rumah pembesar di suku itu, aku segera memaksanya pergi. Keluarga Ciu tewas semua, kecuali adik Ciu Lian Hong yang lenyap entah kemana. Mungkin sekali dia berhasil melarikan diri, karena jika dia tertawan, tentu kami telah mendengarnya. Sinte hendak nekat mencarinya, akan tetapi karena peristiwa itu hebat sekali, dan membawa pasukan pemerintah yang banyak tewas di tangan Sinte, maka aku memaksanya untuk pulang dan melaporkannya kepada ayah. Dan ini adalah surat yang sebelum peristiwa itu terjadi, pada pagi harinya, diberikan oleh Paman Ciu Hai Sun untuk disampaikan kepada ayah. Han Tiong menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Pada wajah yang gagah dari pendekar sakti yang telah mulai menua ini, tampak keharuan ketika dia membaca surat tulisan adik iparnya yang telah tewas. Tulisan seseorang yang sudah mati, berarti pesannya yang terakhir. Pesan untuk menjodohkan Lian Hong dengan Han Tiong. Jadi Han Tiong yang dipilih oleh keluarga itu, keluarga yang terbasmi abis, kecuali Lian Hong seorang. Han Tiong, kau harus mencari Lian Hong, calon istrimu itu sampai dapat. Dan sekarang juga, akhirnya dia berkata, dia baru saja datang, bantah istrinya yang tidak rela melepaskan putranya untuk pergi lagi pada hari dia kembali dari perantauannya selama hampir setahun itu. Suaminya menyerahkan surat itu kepada istrinya. Baby Chu membacanya dan dia pun merasa terharu sekali. Bagaimanapun juga, jangan sekarang kau pergi, Tiongji, kau baru saja tiba dan belum beristirahat, juga belum menyediakan perlengkapan. Kini kau melakukan perjalanan yang tak tentu tujuannya, mencari tunanganmu yang belum kau ketahui jejak kepergiannya. Kau boleh bersiap-siap, Han Tiong. Akan tetapi demi ibumu, biarlah kau berada di rumah selama 2 hari, namun besok lusa engkau harus berangkat mencarinya hingga dapat. Ini merupakan tugas suci bagimu. Baik, ayah. Kemudian pendekar itu memandang Tian Xin lalu berkata, engkau perlu untuk berlatih lagi, Tian Xin. Ilmu silatmu sudah cukup, terlebih lagi engkau telah menerima petunjuk-petunjuk dari kakek dan nenekmu. Akan tetapi, apabila menyaksikan sepak terjangmu di Lokyang dan suku, dan juga sikapmu tadi, engkau sungguh masih harus berlatih diri dengan keras untuk memperkuat batinmu. Ingat, Tian Xin, kelemahan batin merupakan suatu yang sangat gawat bagi seorang pendekar, karena hal itu kelak bisa mencelakakan dirimu sendiri. Nah, mulai sekarang juga engkau harus lebih banyak berlatih semedi dan menguasai nafsu itu, bukannya diperbudak atau sewaktu-waktu engkau bisa dikuasainya sehingga melakukan perbuatan secara membuta, hanya menurutkan dorongan nafsu saja. Mengerti? Tapi, ayah, saya ingin sekali membantu Tiongko mencari Hong Moi. Tidak, dengan kelemahan batinmu seperti sekarang ini, engkau bukannya membantu, bahkan mungkin saja menimbulkan kekacauan yang lain dan malah bisa menggagalkan tugas suci Han Tiong yang cukup berat. Engkau tinggal di rumah dan berlatih semedi.
Tianxin hanya mengangguk dan menundukkan mukanya, tak membantah lagi. Setelah mendengarkan penuturan Han Tiong lebih lanjut mengenai segala yang mereka tanyakan tentang perjalanan mereka berdua selama hampir setahun ini, kedua orang muda ini lalu mengundurkan diri untuk beristirahat. Akan tetapi pada keesokan harinya, ketika Han Tiong bangun pagi-pagi sekali, ternyata Tianxin sudah tidak ada di dalam kamarnya, dan jika melihat pembaringannya, memang pemuda itu agaknya tidak tidur sama sekali. Tianxin telah pergi tanpa pamit. Agaknya kepergian itu dilakukan malam tadi sehingga setelah ketahuan kini, tentu sudah amat jauh karena sudah semalam melarikan diri. Chia Xin Liong menarik napas panjang dan mengelus jenggotnya, lalu menggeleng-geleng kepalanya. Ah, kukira akan dapat menundukkannya, apalagi sesudah dia digembleng pula oleh Lai Seng Koko. Siapa kira dia masih seperti seekor kuda binal yang sukar untuk ditundukkan. Melihat sikapnya kemarin, sungguh aku merasa khawatir sekali. Han Tiong, jika nanti engkau berangkat mencari tunanganmu, engkau juga perhatikan kalau dapat menemukan jejaknya dan kalau bisa, kau bujuklah dia agar mau pulang atau biarlah kau perbolehkan dia turut bersamamu dan membantumu. Kulihat hanya kepadamu sajalah dia itu dapat tunduk. Baik, ayah, jawab Han Tiong yang diam-diam merasa prihatin sekali. Dia tahu bahwa hati adiknya itu hancur, bukan hanya akibat kematian keluarga Ciu, akan tetapi juga karena patah hati. Adiknya itu mencinta Lian Hong, lantas melihat kenyataan betapa Lian Hong dijodohkan dengan dia, tentu saja hati Tianxin menjadi sakit. Biarlah dia tidak perlu menceritakan hal itu kepada ayah bundanya, dan kelak, kalau Lian Hong sudah bisa ditemukan, baru dia akan bicara tentang hal ini kepada ayah bundanya. Bila perlu dia akan mengalah dan mundur, membiarkan Tianxin berbahagia di samping Lian Hong. Tentu saja kalau gadis itu memang menghendakinya, yang penting sekarang adalah menemukan darah itu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.